Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dipertemukan dalam mata pelajaran fisika, dan untuk pembahasan kita kali ini adalah dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar ini meliputi momen gaya dan momen inersia, kemudian dinamika gerak rotasi, dan kesetimbangan benda tegar itu sendiri. Anak-anakku sekalian, memang fenomena berputarnya suatu benda yang biasa disebut dengan rotasi, dan kalau bahasa Malaysianya itu biasa disebut dengan berpusing, sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada roda kendaraan dan benda lainnya. Memang pada dasarnya benda di alam ini selalu bergerak berputar untuk menjaga keseimbangan. Dalam skala mikroskopik atau melakukan gerak rotasi yang disebut dengan spin, elektron juga akan selalu berputar mengelilingi inti atom. Dalam skala makro, bumi bersama planet lainnya akan senantiasa berotasi atau berputar pada porosnya, sekaligus dia berevolusi. Ya. Bumi akan berevolusi mengelilingi matahari satu kali dalam 1 tahun. Ya. Di samping itu matahari juga tentunya dia akan beredar di tempat peredarannya. Ya. Nah, ini sesuai dengan yang dikatakan di dalam Al-Quran, surah Yasin, wasyamsi tajri li mustaqarrin laha, dan matahari itu beredar di tempat peredarannya. Dan memang Tuhan telah merencanakan segala sesuatu dengan kehendaknya agar semua berjalan teratur. Anak-anakku sekalian, untuk pembahasan kita kali ini, yang pertama dulu adalah momen gaya. Bahwa untuk membuat benda berotasi diperlukan momen gaya. Momen gaya ini biasa disebut dengan torsi, yakni perkalian silang antara lengan gaya dengan gayanya. Nah, sekarang coba perhatikan kunci Inggris ini yang sedang memutar sebuah baut. Ya, dia memutar sebuah baut. Jadi ini baut. Ya. Nah, untuk memutar baut ini, tentu yang pertama diperlukan gaya. Kemudian, agar baut ini mudah terputar, ini faktor letaknya gaya menentukan. Ya, letaknya gaya sangat menentukan. Nah, jarak gaya bekerja ke sumbu putar atau baut ini yang disebut dengan lengan gaya. Nah, sekarang persamaannya, torsi atau momen gaya itu adalah R dikali F, di mana torsi itu atau momen gaya satuannya Newton meter, kemudian R itu adalah lengan gaya satuannya meter, dan F itu adalah gaya dalam satuan Newton. Nah, bagaimana misalnya kalau gayanya membentuk sudut theta, ya, terhadap lengan gayanya. Kalau gaya membentuk sudut theta terhadap lengan gayanya, maka torsinya itu menjadi R dikali F kali sin theta. Ya. Jadi R dikali F kali dengan sin theta. Jadi R itu lengan gaya, F itu adalah gaya, kemudian theta itu adalah sudut yang dibentuk antara gaya dengan lengan gaya. Jadi ini, ya, gaya. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, selanjutnya, bagaimana misalnya kalau dalam sebuah sistem, ya. Jadi sebuah sistem itu bekerja lebih dari satu gaya. Ya. Misalnya ada gaya F1, ada F2,
ada F3, ada F4. Ya. Jika terdapat N buah gaya yang bekerja pada benda, maka resultan momen gayanya itu adalah sigma torsi, ya, sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 tambah, kalau pada gambar ini tambah torsi 3 tambah torsi 4. Ya, ya. Dengan suatu perjanjian tanda, kalau momen gayanya searah putaran jam bernilai positif, maka sebaliknya itu momen gaya yang berlawanan arah jarum jam itu bernilai negatif. Ya. Nah, jadi itu artinya kalau kita lihat ini F1 ini kalau ditarik ke bawah, maka batang ini tadi tentunya akan berputar, ya, berlawanan arah dengan jarum jam. Sebaliknya F2, ya, F2 kalau kita tarik ke atas, ya, maka tongkat ini yang ada di kiri dia akan ke atas, yang ada di kanan dia akan ke bawah. Berarti gerakannya itu berlawanan arah dengan jarum jam. Ya. Ya. Begitu juga F3 searah dengan jarum jam, dan F4 berlawanan arah dengan jarum jam. Kemudian coba perhatikan gambar berikut. Ya. Pada gambar ini ada batang AB, ya, batang AB, ya, yang berotasi di titik O, ya, di mana F1 itu, ya, F1 dengan gayanya itu adalah R1 dan F2 dengan gayanya adalah R2. Akibat gaya F1, ya, akibat gaya F1, maka batang AB itu akan berputar berlawanan arah jarum jam. Ya. Jadi ini akan berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, kemudian F2 akan berputar searah dengan jarum jam. Ya. Berputar dengan searah dengan jarum jam, ya. Nah, sehingga torsi satunya itu kita rumuskan R1 kali F1 tapi tanda minus. Kenapa tanda minus? Karena berlawanan arah dengan jarum jam. Kemudian torsi 2 R2 kali F2 plus karena dia searah dengan jarum jam. Ya. Misal pada gambar di atas ini, ya, pada gambar di atas ini, ya, F1-nya 10, F2-nya 20, kemudian R1-nya 0,5, R2-nya 0,4. Berapakah resultan momen gaya yang bekerja pada sistem? Ya. Untuk menyelesaikan ini, ya, kita bisa lihat misalnya, ya, torsi 1 itu sama dengan R1 kali F1. Berarti 0,5 kali 10 sama dengan 5 Newton meter, tapi tanda minus karena dia berlawanan arah dengan jarum jam. Kemudian torsi 2, R2 kali F2, 0,4 dikali dengan 20 sama dengan 8 Newton plus karena dia searah dengan jarum jam. Maka resultan momen gayanya atau torsi, ya, torsinya itu adalah sigma torsi sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 sama dengan min 5 ditambah 8 sama dengan plus 3 Newton meter. Artinya kalau dia tanda plus berarti itu artinya 3 Newton meter searah dengan jarum jam. Ya. Jadi perjanjian ini harus selalu kita cermati, ya, untuk mencari resultan momen gaya. Anak sekalian, saya kira anak-anakku semua sudah paham bagaimana cara mencari resultan momen gaya. Jadi kalau tidak paham, ya, bisa diulang-ulangi, ya,
Jadi video ini selalu diputar, diulangi, diteliti sedemikian rupa agar bisa paham. Ya. Nah, anakku sekalian, nah kalau sudah paham, sekarang saatnya kita berlatih. Jadi kalau kita lihat ini ada 3 buah gaya. Ya, 3 buah gaya, di mana gaya pertama 5 Newton, gaya yang kedua 6 Newton, gaya yang ketiga adalah 20 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap lengan gayanya. Ya. Jadi dengan memperhatikan contoh yang ada, saya kira anak-anakku semua bisa mengerjakannya. Tapi ingat, lengan gaya atau R itu adalah jarak gaya bekerja dari sumbu putar. Juga jangan lupa arah gaya terhadap lengan gaya. Nah, sekarang selamat mencoba. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.